Namaku Arif. Aku berusia 32 tahun dan bekerja sebagai seorang desainer grafis lepas. Istriku, Sarah, lebih muda 1 tahun dariku. Kami telah menikah selama hampir 2 tahun dan sejauh ini hubungan kami berjalan lancar. Kami tinggal di sebuah rumah kecil di kompleks perumahan yang cukup sepi, terpisah dari orang tua Sarah, meskipun mereka tinggal tidak jauh dari situ. Ayah mertuaku telah meninggal dunia sejak Sarah masih kecil, dan sejak itu ibunya, Ibu Marni, tinggal bersama adiknya, Dita, yang tak lain adalah adik perempuan Sarah. Sarah bekerja sebagai pegawai di sebuah kantor pemerintahan. Sementara itu, aku lebih banyak menghabiskan waktu bekerja dari rumah. Pekerjaanku sebagai desainer memang lebih fleksibel, sehingga aku bisa mengatur waktuku sesuka hati, seringnya bekerja di rumah, hanya keluar saat ada pertemuan atau klien yang datang. Suatu siang, saat aku tengah sibuk menyelesaikan proyek desain, terdengar suara pintu depan rumah terbuka, diikuti dengan suara televisi yang menyala. Aku sudah bisa menebak siapa yang datang. Itu pasti Dita. Dita sering sekali berkunjung ke rumah kami, hampir setiap minggu, dan biasanya ia masuk tanpa memberi salam terlebih dahulu. Dita memang sangat dekat denganku, meskipun aku hanya kakak ipar. Aku pun lantas keluar dari ruang kerjaku dan menuju ruang tamu, di mana Dita sudah duduk di depan televisi, dengan wajah yang terlihat murung. "Hei Dita, kenapa tampak begitu? Ada masalah lagi dengan ibu?" tanyaku, mendekati Dita yang sibuk mengganti saluran TV tanpa tujuan jelas. Dita hanya mengangguk pelan, wajahnya cemberut. "Iya, lagi-lagi masalah itu," jawabnya singkat. Aku tahu persis apa yang dimaksud Dita. Ia memang sering datang ke rumah kami setiap kali berselisih dengan Ibu Marni. Masalah mereka hampir selalu seputar pernikahan dan hubungan Dita dengan pria. Ibu Marni selalu mendesak Dita untuk segera menikah, apalagi usianya kini sudah mendekati 30 tahun. Namun, Dita tak pernah menunjukkan ketertarikannya pada pria. Bahkan, ia lebih suka menghabiskan waktu bersama teman-teman wanitanya, atau lebih tepatnya, ia cenderung tertarik pada sesama wanita. Dita memang memiliki penampilan yang sedikit tomboy, dan itu membuatnya semakin tidak akrab dengan pria. Aku tahu, ini selalu jadi sumber ketegangan antara Dita dan Ibu Marni. Ibu selalu berharap Dita bisa menikah seperti Sarah, kakaknya. Namun, Dita sepertinya enggan mengikuti jejak tersebut. Bahkan, aku sering melihat Dita membawa teman-temannya, seperti Dina, ke rumah, dan keduanya tampak lebih dari sekedar teman dekat. Aku duduk di samping Dita yang masih sibuk mengganti-ganti saluran TV. "Rasanya ibu selalu berharap kamu bisa berubah, Dita," kataku, berusaha menenangkan. Dita merengut, "Aku tahu, Mas, tapi tidak ada yang bisa mengubahku." Mendengar itu, aku hanya bisa mengangguk. Aku memang paham perasaan Dita. Terkadang, masalah yang dia hadapi memang rumit. Ibu Marni menginginkan dia menikah, tapi Dita tidak punya ketertarikan pada pria. Bahkan, ia pernah mengaku bahwa perasaan seperti itu tidak bisa dipaksakan. Meskipun begitu, aku mencoba untuk tetap mendengarkannya. Karena aku tahu, hanya aku yang bisa menampung keluhannya tanpa menyebabkan konflik dengan ibu mertuaku atau Sarah. "Dita, kamu harus mencari solusi. Usia kamu semakin bertambah, kan? Tidak bisa selamanya seperti ini," kataku, dengan nada yang lebih serius. Dita hanya menggelengkan kepala. "Mas Arif, kamu tidak mengerti. Aku tidak tertarik pada pria. Tidak akan pernah berubah." Aku terdiam sejenak, merenungkan kata-katanya. Sebenarnya, aku sudah sering mendengar keluhannya, tapi tak pernah merasa bisa memberikan solusi yang tepat. Mengubah seseorang bukan hal yang mudah, apalagi jika menyangkut perasaan dan orientasi hidupnya. "Dita, apa kamu tidak pernah berpikir untuk mencoba lagi? Mungkin dulu ada pengalaman yang membuat kamu seperti ini, kan? Pernah pacaran dengan cowok misalnya?" tanyaku, sedikit menggoda, berharap suasana bisa lebih santai. Dita terdiam sejenak. "Pernah sih," jawabnya pelan, seakan enggan membuka kenangan itu. Aku tersenyum. "Kalau begitu, kenapa tidak coba lagi? Cari yang lebih baik mungkin." Aku berusaha menyarankan dengan cara yang ringan. Dita terlihat bingung. "Mas Arif, itu tidak sesederhana itu." Aku hanya tertawa pelan. "Ya, aku tahu, tapi tetap saja jangan selalu merasa hambar. Cari saja yang cocok dengan kamu." Dita hanya melirikku, lalu kembali sibuk dengan saluran TV. Aku tahu, ia sedang berusaha menenangkan dirinya sendiri. Mungkin, saran yang aku berikan tidak langsung memberi dampak besar, tapi setidaknya, aku sudah memberikan satu pandangan yang berbeda. Hanya waktu yang bisa menjawab apakah itu akan membantunya. Pagi itu, suasana di rumah kami terasa sedikit berbeda. Setelah Dita datang kemarin,
dan bercerita tentang masalahnya dengan Ibu Marni, aku merasa tidak bisa mengabaikan masalah ini begitu saja. Meskipun aku tahu bahwa ini bukanlah masalah yang mudah, aku juga tidak bisa membiarkan Dita terus merasa tertekan. Aku berusaha memberikan saran agar dia bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Tapi, aku sadar, Dita bukan tipe orang yang bisa begitu saja berubah hanya karena ada seseorang yang menyarankan. Hari itu, Sarah pergi bekerja lebih awal, seperti biasa. Sementara aku, meskipun bekerja sebagai freelancer, seringkali mulai bekerja di siang hari. Pagi itu, aku memutuskan untuk pergi ke kafe dekat rumah untuk bekerja dan mendapatkan sedikit udara segar. Saat aku sedang sibuk mengetik di laptop, tiba-tiba ponselku bergetar, menandakan sebuah pesan masuk. Itu dari Dita. Aku membuka pesan itu dengan perlahan. Dita. Mas Arif, bolehkah kita bicara? Aku ingin cerita. Aku agak terkejut karena biasanya Dita hanya mengirim pesan untuk memberitahukan kalau ia datang ke rumah atau ada masalah dengan Ibu Marni. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dari nada pesannya. Aku membalas cepat. Aku. Tentu Dita. Ada apa? Kenapa tiba-tiba pesan seperti ini? Tak lama kemudian, ponselku berbunyi lagi. Kali ini Dita langsung menelponku. Aku mengangkatnya tanpa ragu. Halo Dita, ada apa? Tanyaku. Dita terlihat ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab, suaranya terdengar cemas. Mas Arif, aku butuh bicara sama kamu, serius? Aku merasa sesuatu yang berbeda dalam suaranya. Oke, kalau begitu aku pulang dulu. Kita ngobrol di rumah saja ya, jawabku, mencoba menenangkan. Setibanya di rumah, aku menemukan Dita sudah duduk di ruang tamu, tampak lebih tenang daripada sebelumnya, tetapi masih ada kekhawatiran di wajahnya. Aku duduk di sebelahnya dan menatapnya, memberi kesempatan untuk mulai berbicara. Mas Arif, kemarin setelah kita bicara, aku merasa semakin bingung. Semua saran yang kamu berikan ada benarnya, tapi aku juga merasa seperti ada yang salah dengan aku. Aku merasa ada yang kurang dalam diriku, kata Dita. Suaranya bergetar. Aku merasa sepertinya aku tidak bisa memberikan apa yang ibu inginkan. Aku hanya bisa mendengarkan dengan seksama. Apa yang kurang, Dita? Tanyaku pelan. Dita menghela napas panjang, lalu berkata, aku merasa aku bukan perempuan yang normal. Maksudnya, aku tidak bisa tertarik pada pria, dan aku tidak tahu kenapa. Dan ibu terus-menerus mendesak, mengingatkan aku bahwa aku harus cepat menikah, supaya bisa punya anak. Tapi aku merasa tidak siap. Aku mengangguk, memahami perasaannya. Dita, kadang memang tidak mudah memahami apa yang kita rasakan, apalagi jika itu bertentangan dengan harapan orang lain. Tapi bukan berarti kamu harus berubah hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain, terutama ibu. Kalau kamu merasa nyaman dengan siapa dirimu sekarang, itu yang lebih penting. Dita menatapku dengan mata yang penuh kebingungan. Tapi bagaimana dengan ibu? Bagaimana kalau dia tidak pernah bisa menerima aku seperti ini? Aku merasakan simpati yang mendalam untuk Dita. Aku tahu betul bagaimana rasanya berada dalam posisi itu, di mana harapan orang lain begitu besar, sementara kita merasa seperti tidak mampu memenuhinya. Mungkin ibu hanya ingin yang terbaik untukmu, Dita. Tapi, terkadang, kita harus punya keberanian untuk menjadi diri sendiri. Meskipun itu berarti kita harus berhadapan dengan ketidakpahaman orang lain. Dita terdiam, tampaknya merenungkan kata-kataku. Sejenak, aku merasa bahwa ia mulai lebih tenang. Aku melanjutkan, yang terpenting adalah kamu merasa bahagia dengan pilihanmu sendiri. Jangan biarkan tekanan orang lain menghalangi kebahagiaanmu. Dita menunduk, sepertinya mencerna kata-kataku. Beberapa detik kemudian, ia mengangkat kepalanya dan tersenyum kecil. Terima kasih, Mas Arif. Kamu tahu, meskipun ibu sering menekan aku sebenarnya tidak pernah benar-benar merasa harus mengikuti apa yang dia inginkan. Tapi, aku merasa takut. Takut kalau aku akan sendirian. Takut kalau nanti aku tidak bisa menemukan seseorang yang bisa menerima aku. Aku menghela napas panjang dan meletakkan tanganku di bahunya. Dita, kamu tidak akan sendirian. Tidak ada yang salah dengan siapa kamu dan siapa yang kamu pilih untuk hidup bersama nanti. Yang penting adalah kamu tahu siapa dirimu. Jika ada seseorang yang benar-benar memahami kamu, dia akan menerima kamu apa adanya. Jangan takut akan masa depan. Dita tersenyum lebih lebar kali ini, dan aku bisa melihat ketegangan di wajahnya mulai menghilang. Mas Arif, kamu tahu bagaimana cara membuatku merasa lebih baik, tapi aku tidak tahu apakah ibu akan pernah mengerti. Aku mengangguk, sedikit mengerti kerisauannya. Itu mungkin akan memakan waktu, tapi yang bisa kamu lakukan adalah terus hidup sesuai dengan apa yang kamu percayai. Jangan merasa terjebak dengan harapan orang lain.
Kalau ibu tahu kamu bahagia, meskipun tidak sesuai dengan ekspektasinya, mungkin dia akan mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Dita terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan kata-kataku. Lalu, dia mengangguk pelan. Aku akan mencoba, Mas Arif. Terima kasih atas dukungannya. Kami pun berbicara lebih lanjut tentang kehidupan Dita, masa depannya, dan bagaimana ia bisa mulai lebih percaya diri dengan dirinya sendiri. Aku merasa lega, karena setidaknya aku bisa membantu meringankan beban yang ia rasakan. Namun, meskipun aku merasa puas dengan percakapan itu, aku tahu bahwa perjalanan Dita untuk benar-benar menerima dirinya sendiri dan menghadapi Ibu Marni tidak akan mudah. Masih banyak tantangan yang akan datang. Tapi setidaknya, hari itu aku bisa memberinya sedikit harapan. Beberapa hari setelah percakapan panjang kami, Dita tampak lebih tenang. Meskipun masih ada keraguan di wajahnya, setidaknya dia tidak lagi tampak tertekan seperti sebelumnya. Aku merasa sedikit lega melihatnya bisa kembali tersenyum. Meskipun aku tahu perjalanannya untuk benar-benar menerima dirinya sendiri masih panjang. Namun, perubahan yang aku rasa tidak bertahan lama. Hari itu, Sarah sedang bekerja di kantor, dan aku baru saja selesai mengerjakan beberapa proyek desain. Aku sedang beristirahat ketika tiba-tiba aku menerima pesan WhatsApp dari Dita. Dita, Mas Arif, aku butuh kamu. Pesan singkat itu membuatku terkejut. Aku segera membalas. Ada apa Dita? Kok tiba-tiba? Dita tidak langsung membalas dan aku mulai merasa cemas. Tak lama kemudian ponselku berdering. Itu adalah panggilan dari Dita. Aku mengangkatnya dengan hati-hati. Dita, ada apa? Kenapa telepon? Tanyaku, mencoba menenangkan diri. Ada masalah besar, Mas Arif, jawab Dita dengan suara terisak. Aku tak tahu harus bagaimana. Aku langsung berdiri, merasa khawatir. Dita, tenang dulu. Kamu di mana? Aku datang sekarang juga. Di rumah, Mas. Ibu. Dia tahu semuanya, ujar Dita dengan suara terputus-putus. Aku tak bisa menanggungnya sendiri. Aku bisa merasakan kepanikan dalam suaranya. Tanpa berpikir panjang, aku segera mengambil jaket dan bergegas menuju rumah Dita. Pikiranku berkecamuk, mencoba menebak apa yang telah terjadi. Apa yang dimaksud dengan dia tahu semuanya? Apa yang Dita takutkan? Sesampainya di rumah Dita, aku mendapati pintu depan terbuka lebar. Begitu masuk, aku melihat Dita duduk di sofa, wajahnya pucat dan mata merah. Ibu Marni tampak berdiri di dekat pintu kamar, matanya menatap tajam ke arah Dita. Ketegangan jelas terasa di udara. Ada perasaan yang mencekam, seolah ada sesuatu yang akan pecah kapan saja. Aku mendekati Dita dan duduk di sampingnya, berusaha menenangkan. Dita, tenang dulu. Ceritakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku, dengan suara yang lembut. Dita menatapku sejenak, lalu menghela napas panjang. Mas Arif, ibu tahu tentang hubungan aku dan Dina. Dia marah besar, Mas. Dia bilang aku harus memilih antara keluarga atau mengikuti jalan yang aku pilih. Aku bisa merasakan betapa berat beban yang sedang dipikul oleh Dita. Ibu Marni selalu menuntut agar Dita menikah dengan pria, sesuai dengan harapan tradisional yang selama ini ada. Tapi Dita, yang tak bisa mengubah dirinya, harus menghadapi kenyataan bahwa Ibu Marni tidak bisa menerima siapa dirinya. Ibu Marni berjalan ke arah kami, suaranya dingin dan penuh amarah. Dita, kenapa kamu tidak memberitahuku tentang ini lebih awal? Kenapa kamu harus menyembunyikan semuanya dari ibu? Aku sudah cukup sabar melihatmu seperti ini, tapi aku tidak bisa diam saja. Aku berdiri dan menghadap Ibu Marni, mencoba menenangkan suasana. Ibu, Dita sudah cukup besar untuk membuat keputusan sendiri. Tidak ada yang salah dengan siapa dia atau pilihannya. Yang terpenting adalah dia bahagia. Ibu Marni menatapku dengan tajam. Apa maksudmu? Kamu tahu betul bahwa ini bertentangan dengan semua yang aku ajarkan. Bagaimana mungkin kamu membela dia seperti itu, Arif? Aku merasa suasana semakin memanas. Dan aku tahu ini adalah saat yang paling sulit bagi Dita. Aku berusaha menahan amarah dan tetap tenang. Ibu, saya hanya ingin Dita bahagia. Dan itu tidak harus dengan cara yang ibu inginkan. Jika ibu benar-benar peduli pada Dita, ibu harus bisa menerima pilihan hidupnya, walaupun itu tidak sesuai dengan harapan ibu. Dita menunduk, menangis terseduh-seduh. Aku tidak ingin membuat ibu kecewa. Aku cuma ingin jadi diriku sendiri, ujarnya lirih. Aku menepuk bahunya dengan lembut. Dita, kamu tidak perlu merasa bersalah. Kamu tidak harus berubah hanya untuk memenuhi harapan orang lain. Apa yang penting sekarang adalah kamu bisa hidup dengan pilihanmu tanpa takut kehilangan diri sendiri. Ibu Marni terdiam beberapa saat, seolah berpikir keras. Ada ketegangan yang menyelimuti ruang itu, dan aku bisa merasakan bahwa Ibu Marni sedang berusaha menenangkan dirinya. Perlahan,
Dia menurunkan pandangannya dan duduk di kursi dekat kami. Aku tidak tahu harus bagaimana, Arif. Aku merasa seperti kehilangan anakku. Tapi, jika ini yang kamu inginkan, aku harus menerima itu. Meskipun berat, aku mengangguk dengan penuh pengertian. Ibu, semua orang punya perjalanan hidup yang berbeda. Tidak ada yang bisa memaksakan satu jalan untuk semua orang. Dita berhak menentukan pilihannya sendiri. Begitu juga dengan ibu. Dita terisak, dan aku bisa melihat ada rasa lega di wajahnya. Setelah sekian lama, akhirnya Ibu Marni mulai menerima kenyataan ini. Mungkin ini bukan akhir dari segala ketegangan, tapi setidaknya hari itu, Dita merasa sedikit lebih ringan. Ibu Marni menghela napas dan berkata pelan, "Aku ingin melihatmu bahagia, Dita. Aku memang kecewa, tapi aku akan mencoba menerima siapa dirimu." Dita mengangkat kepala dan memeluk ibunya dengan erat. "Terima kasih, Bu. Aku janji, aku tidak akan membuat ibu kecewa lagi." Aku hanya berdiri di samping mereka, merasa lega. Mungkin perjalanan Dita untuk menerima dirinya sendiri dan mendapatkan penerimaan dari keluarganya tidak akan mudah. Tetapi, setidaknya hari itu, dia mulai merasa lebih diterima. Saat aku pulang, aku merasa sebuah beban berat terangkat. Aku tahu ini belum selesai sepenuhnya, tetapi setidaknya hari ini mereka telah mengambil langkah besar menuju saling pengertian. Aku berharap suatu saat nanti, Dita bisa menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri dan menjalani hidup sesuai dengan pilihannya. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, kehidupan mulai berjalan dengan lebih tenang. Dita tampak lebih percaya diri dalam menjalani hari-harinya. Dan meskipun masih ada ketegangan yang terpendam antara dia dan ibunya, ada kemajuan yang sangat berarti. Ibu Marni, meski tetap sulit menerima beberapa keputusan besar dalam hidup Dita, perlahan mulai mengerti bahwa anaknya adalah individu dengan pilihannya sendiri. Kadang-kadang, dia akan datang ke rumah kami untuk berbicara, mungkin dengan sedikit canggung, tetapi itu adalah langkah maju. Dita juga semakin menunjukkan keberanian dalam diri, lebih terbuka dengan siapa dirinya. Tidak lagi menutupi hubungan dengan Dina, ia mulai mengenalkan Dina kepada teman-temannya, dan hal itu membuat hatinya lebih ringan. Dina, yang sempat merasa bingung dan takut akan reaksi orang tua Dita, juga ikut merasa lebih lega karena Dita tidak lagi menyembunyikan apa yang mereka miliki. Hari itu, aku sedang duduk di ruang tamu, memeriksa beberapa desain yang harus kuselesaikan. Sarah sedang mengerjakan tugasnya, dan suasana rumah terasa lebih santai dari biasanya. Tiba-tiba, pintu depan terbuka, dan Dita masuk dengan senyum yang lebar. Aku menatapnya, agak heran dengan ekspresinya yang penuh semangat. "Mas Arif, aku ingin mengucapkan terima kasih," ujar Dita dengan suara ceria, sambil duduk di kursi sebelahku. "Terima kasih? Kenapa?" tanyaku sambil tersenyum. Aku sudah cukup lama mengenal Dita, dan selalu merasa bahwa dia butuh sedikit waktu untuk menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Dita mengangguk, matanya berbinar. Aku merasa sekarang seperti orang yang baru. Aku akhirnya bisa berbicara dengan ibuku tanpa rasa takut, tanpa merasa harus menutupi siapa aku. Dan itu semua karena Mas Arif. Tanpa kamu, aku rasa aku masih terjebak dalam kebingunganku. Aku merasa sedikit tersentuh. Dita, kamu yang membuat perubahan itu. Aku hanya membantumu melihat bahwa kamu tidak sendirian. Dita tersenyum lebar, lalu mengambil sesuatu dari tasnya. "Aku datang untuk memberi kabar baik," katanya dengan penuh semangat. "Hari ini, ibu akhirnya menerima Dina sebagai teman dekatku. Dia bilang, mungkin aku belum sepenuhnya mengerti, tapi aku ingin melihat kamu bahagia." Aku mengangkat alis, terkejut. "Itu kabar yang sangat baik, Dita. Aku sangat senang mendengarnya. Dan ada satu lagi," lanjut Dita, suaranya penuh antusias. "Aku memutuskan untuk melanjutkan kuliah di luar kota. Aku ingin lebih mandiri, belajar lebih banyak tentang diriku, dan mencari tempat yang lebih sesuai untuk berkembang. Aku tahu ini keputusan besar, tapi aku merasa ini adalah langkah yang tepat." Aku terdiam sejenak. Aku tahu betapa berat keputusan itu bagi Dita. Memutuskan untuk pergi dari kenyamanan rumah dan keluarganya, meskipun itu adalah langkah menuju kebebasan pribadi, bukanlah hal yang mudah. Namun, aku tahu, ini adalah pilihan yang dia buat untuk dirinya sendiri, untuk masa depannya. Keputusan yang besar, Dita, tapi aku yakin kamu bisa melakukannya. "Ini adalah langkah yang benar," kataku dengan penuh keyakinan. Dita menatapku, senyum di wajahnya semakin lebar. "Mas Arif, terima kasih sekali lagi. Tanpa kamu, aku mungkin tidak akan bisa mencapai titik ini. Kamu sudah membantu aku menemukan diriku yang sejati." Aku hanya tersenyum, merasa bangga atas perjalanan yang telah dia tempuh.
Tentu saja, bukan aku yang melakukan segalanya. Dita yang telah membuat keputusan ini. Aku hanya sedikit membantu membuka jalan bagi dirinya untuk menemukan keberanian. Dan aku tahu, ini baru permulaan bagi hidupnya yang lebih bebas dan lebih autentik. Beberapa bulan setelah itu, Dita benar-benar berangkat keluar kota untuk melanjutkan pendidikannya. Ibu Marni, meskipun awalnya ragu, akhirnya memberikan restu. Perubahan dalam diri Dita yang lebih dewasa dan lebih percaya diri membuat Ibu Marni mulai melihat bahwa mungkin, hanya mungkin, kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk yang dia bayangkan. Aku merasa tenang melihat Dita menjalani hidupnya dengan lebih lepas. Aku dan Sarah pun turut bangga dengan perjalanan Dita. Melihat bagaimana dia akhirnya berani mengambil kendali atas hidupnya, memilih untuk menjadi dirinya sendiri, tanpa takut akan penilaian orang lain, adalah hal yang luar biasa. Aku tahu perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi aku percaya ia akan menemukan jalannya, apapun yang terjadi. Hari terakhir Dita di rumah, dia memeluk ibu dan berkata dengan mata yang sedikit berkaca-kaca, "Aku janji Bu, aku akan kembali. Tapi untuk saat ini, aku perlu menjalani hidupku sendiri. Aku ingin menjadi pribadi yang lebih baik." Ibu Marni hanya bisa mengangguk, meskipun masih tampak berat bagi ibu untuk melepaskan anaknya pergi. Tapi aku bisa melihat ada sedikit kebanggaan di matanya. "Aku tahu, Dita. Aku hanya ingin kamu bahagia." Aku menyaksikan mereka berdua berpelukan, dan aku tahu, walaupun perjalanan mereka tidak mudah, ada pemahaman yang mulai tumbuh antara mereka. Setelah Dita berangkat, Sarah dan aku kembali ke rutinitas kami. Namun aku merasa ada kebahagiaan yang lebih besar dalam hatiku. Kebahagiaan melihat seseorang yang aku pedulikan bisa menemukan jalan hidupnya yang sejati. Begitulah, terkadang, kita harus melepas seseorang agar mereka bisa tumbuh dan berkembang, menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Dita memang masih muda dan masih banyak yang harus dia pelajari. Tetapi, aku percaya dengan keberaniannya untuk hidup sesuai dengan keinginan hatinya, dia akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Dan aku, sebagai bagian dari perjalanannya, hanya bisa berharap bahwa dia akan terus maju dan tumbuh, tidak hanya sebagai anak dari ibunya, tetapi sebagai wanita yang berdiri di atas kakinya sendiri. Sudah 2 hari ini, Bu Lestari, ibu mertua saya, tinggal di rumah kami. Kedatangannya ke kota sebenarnya cukup mendadak, katanya rindu dengan anak dan cucunya, serta ingin menghabiskan waktu liburan semester dengan refreshing di sini. Sebagai seorang guru SMA senior di kota asal kami, Bu Lestari memang jarang punya waktu senggang. Maka, ketika sekolah libur hampir sebulan, beliau langsung memutuskan untuk berkunjung. Sejak menikah dengan Dinda, putrinya, 5 tahun lalu, saya membawa istri saya ikut tinggal di kota ini karena pekerjaan saya di perusahaan konstruksi besar. Lokasinya jauh dari kampung halaman, bahkan beda pulau, jadi kami hanya bisa mudik setahun sekali saat Lebaran. Jadi, bisa dibilang ini adalah kali kedua Bu Lestari datang ke rumah kami. Pertama kali waktu Dinda melahirkan anak kami, Farah, dan sekarang di kunjungan liburannya kali ini. Namun, berbeda dengan kedatangan sebelumnya, kali ini Bu Lestari datang seorang diri. Pak Herman, ayah mertua saya, tidak ikut. Katanya tidak bisa cuti karena pekerjaannya di kantor kecamatan sedang padat, apalagi beliau sudah dekat usia pensiun. Sementara Bu Lestari sendiri masih terbilang muda untuk ukuran ibu mertua. Usianya baru 47 tahun, terpaut hampir 10 tahun dengan Pak Herman. Penampilannya pun masih terlihat segar dan anggun, bahkan orang-orang yang baru kenal sering salah mengira beliau kakak dari istri saya. Jujur saja, kalau saya bandingkan sekilas, memang ada kemiripan antara Dinda dan ibunya. Sama-sama berwajah manis, kulit bersih, dan sorot mata yang teduh. Hanya saja Dinda bertubuh ramping seperti ayahnya, sedangkan Bu Lestari berpostur lebih berisi, membuat auranya terlihat lebih berwibawa. Mungkin karena itu juga banyak yang bilang putri kami, Farah, lebih mirip neneknya daripada ibunya sendiri. Cerita ini terjadi saat saya baru saja pulang dari perjalanan dinas. Selama seminggu penuh saya ikut pelatihan kenaikan jabatan di luar kota, jadi selama Bu Lestari sudah di sini, saya belum sempat bertemu dengannya. Begitu tugas selesai, saya langsung pulang tanpa memberi kabar pada Dinda. Maksud hati ingin memberi kejutan. Waktu itu sudah lewat pukul 11 malam saat saya tiba di rumah. Rumah sudah sepi. Dinda dan Farah pasti sudah tidur. Tanpa banyak pikir,
Saya langsung menuju kamar belakang, kamar saya dan Dinda. Sejak dulu kami memang tidur terpisah saat Farah masih kecil, agar Dinda lebih mudah menenangkan putri kami kalau rewel malam. Tapi biasanya kalau saya pulang, Dinda akan pindah ke kamar kami untuk menemani. Dan benar saja, saat itu saya lihat seseorang sudah tidur di atas ranjang. Lampu kamar sengaja dibiarkan mati, hanya ada cahaya redup dari luar jendela yang masuk lewat tirai tipis. Samar-samar saya lihat sosok yang saya kira Dinda. Pakaian tidurnya pun seperti yang biasa dikenakan Dinda jika sedang ingin tampil manis. Malam itu, tanpa curiga, saya pun mendekat dan melepas rindu setelah seminggu berjauhan. Awalnya saya pikir Dinda memang sedang lelah sebab dia lebih banyak diam dibanding biasanya, tapi bahasa tubuhnya tidak menunjukkan penolakan, justru seakan memberi isyarat bahwa semuanya baik-baik saja. Saya semakin larut dalam suasana, mengira itu memang Dinda yang sudah menunggu saya pulang. Hingga di satu momen, ketika hampir selesai dengan kebersamaan kami malam itu, suara lirih dari orang di samping saya membuat seluruh tubuh saya membeku. "Maaf Rio, aku bukan Dinda," bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Saya tertegun. Untuk beberapa saat saya merasa seperti tersambar petir di malam gelap. Tak percaya dengan apa yang baru saya dengar, saya buru-buru menyalakan lampu kamar. Dan saat itulah saya mendapati kenyataan pahit yang membuat jantung saya seperti jatuh ke lantai. Di depan saya, tersenyum kecil seolah menenangkan, duduklah Bu Lestari. Ya Tuhan, ibu mertua saya sendiri. "Bu, saya kira itu Dinda. Saya benar-benar tidak tahu." Suara saya tercekat, gemetar. "Sudah Rio, tidak perlu panik," jawab Bu Lestari tenang. "Cepat bangunkan Dinda, biar dia buatkan kopi untukmu." Tanpa pikir panjang, saya langsung menuju kamar depan, membangunkan Dinda, dan pura-pura tak terjadi apa-apa. Malam itu saya tidur dengan gelisah, kepala penuh kecamuk rasa bersalah, dan malu yang luar biasa. Tak pernah terbayang dalam hidup saya akan ada kejadian seperti ini. Keesokan paginya, saya sengaja pura-pura masih tidur ketika Bu Lestari mengetuk pintu, mungkin ingin membangunkan saya untuk berangkat kerja. Padahal sebenarnya saya masih libur 3 hari lagi, tapi saya terlalu canggung untuk keluar kamar dan bertemu dengannya. "Rio, bangun nak, sudah pagi, kalau kesiangan nanti telat kerja." Suara Bu Lestari terdengar lembut dari balik pintu. Saya menjawab pelan, "Masih libur Bu, maaf, saya masih ngantuk." Padahal sebenarnya saya sudah mandi dan berpakaian rapi sejak tadi, hanya saja memilih tetap berbaring, mencoba menghindari tatap muka dengannya. Namun, rupanya Bu Lestari tidak langsung pergi. Saya mendengar pintu kamar dibuka pelan dan langkah kakinya masuk ke dalam. Jantung saya berdegup kencang. Apa yang Bu Lestari ingin bicarakan? Kenapa dia masuk ke kamar? Dan saat itulah, tanpa saya duga, ia duduk di tepi ranjang, menepuk bahu saya pelan, lalu berbisik, "Kamu ini, semalam aku yang pura-pura tidur, sekarang kamu yang pura-pura tidur." Ya, aku hanya bisa terdiam. Punggungku tetap menghadap Bu Lestari, berpura-pura tertidur meskipun jantung ini berdegup nyaris tak karuan. Tak pernah dalam hidupku membayangkan akan ada momen seperti ini. Seolah semua jadi salah langkah sejak malam itu. Dan kini ibu mertua sendiri duduk di tepi ranjang, seperti sengaja memperpanjang ketegangan yang sejak semalam belum reda. "Aku nggak marah kok," bisiknya lagi, suaranya lembut, seolah menenangkan anak kecil yang ketakutan. "Aku paham, itu cuma salah paham. Sudah, lupakan saja. Tapi bagaimana mungkin aku bisa melupakan? Wajahnya, sentuhannya, napasnya semalam, semua terlalu nyata. Seharusnya aku segera meminta maaf dengan jelas, menunjukkan penyesalan, menjaga batas. Namun yang kulakukan malah diam kaku, takut menatapnya langsung. Tak lama kemudian, aku mendengar Bu Lestari berdiri dari ranjang. Ia berjalan pelan keluar kamar sambil menutup pintu dengan hati-hati. Begitu sunyi kembali, aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikiran. Namun percuma, bayangan semalam terus berputar di kepala. Hari itu aku berusaha menghindar semampu mungkin. Setelah akhirnya keluar kamar menjelang siang, aku pura-pura sibuk di teras rumah, membersihkan motor, mengecek handphone, apapun asal tidak terlalu lama berada di ruang tengah tempat Bu Lestari dan Dinda bercengkerama.
Untungnya Dinda seolah tak mencurigai apapun. Ia tetap ceria, bercerita panjang lebar soal aktivitas Farah selama aku dinas. Tapi berbeda dengan Bu Lestari, ada beberapa kali aku menangkap sorot matanya mengarah kepadaku, bukan pandangan tajam menegur, melainkan sebaliknya, hangat, lembut, seakan ingin bilang, santai saja, rahasia ini aman. Dan justru itulah yang membuatku makin gelisah. Kenapa beliau bisa setenang itu? Kenapa aku justru yang makin merasa bersalah? Sore harinya, saat Dinda mengajak Farah main ke taman kompleks, aku memilih tidak ikut. Alasan klise, pura-pura capek, padahal sebenarnya ingin menjauh sebentar, memberi jarak. Namun baru 15 menit setelah mereka pergi, Bu Lestari keluar ke teras, membawa 2 gelas teh hangat. "Temani aku sebentar, Rio. Masa cuma sibuk sendiri?" katanya sambil duduk di kursi rotan, tepat di samping tempat aku bersandar. Mau tak mau, aku mengikuti ajakannya. Kami duduk berdampingan, hening beberapa saat, hanya suara burung sore dan angin lembut yang mengisi kekakuan. "Aku serius soal semalam, lupakan saja," ucapnya tiba-tiba, menatap lurus ke depan tanpa memandangku. Anggap gak pernah terjadi. Aku mengangguk pelan. "Iya, Bu, saya benar-benar minta maaf. Sumpah, saya kira itu Dinda." Bu Lestari tersenyum kecil. "Aku tahu, aku juga gak salahin kamu. Aku juga, ya, terlalu diam waktu sadar kamu salah sangka." Ia tertawa pelan, seperti menertawakan dirinya sendiri. "Aneh ya, kok malah aku yang merasa bersalah sekarang? Aku tak tahu harus merespons apa. Lidahku keluh, bahkan sekadar senyum pun rasanya kaku. Yang penting kita sama-sama jaga rahasia ini, ya? Jangan sampai Dinda tahu. Bisa runyam kalau dia salah paham." Lanjutnya, "Jangan khawatir, Bu, gak bakal ada yang tahu," jawabku cepat. Setelah itu kami sama-sama diam lagi, tapi ada suasana baru yang sulit dijelaskan. Sejak kejadian semalam, ada jarak yang terasa lebih dekat, meski kami berusaha pura-pura biasa. Bahkan saat obrolan ringan pun, ada pandangan mata yang lebih dalam, seakan menyimpan pesan tersembunyi yang hanya kami berdua pahami. Menjelang maghrib, Dinda dan Farah pulang. Suasana kembali normal, tapi aku sadar dalam hati kecilku ada sesuatu yang berubah. Ada rahasia di antara aku dan Bu Lestari yang tak mungkin sepenuhnya hilang begitu saja. Dan tanpa kusangka, malam itu saat aku hendak masuk kamar, Bu Lestari sempat membisikkan sesuatu saat melewati dapur. "Kalau masih nggak bisa tidur, pintu kamarku nggak dikunci." Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Suara jangkrik yang biasanya menenangkan justru terdengar seperti pengingat atas kegelisahan di dalam dada. Dinda sudah tertidur pulas bersama Farah di kamar. Aku berbaring memandang langit-langit, mencoba memaksa mata terpejam, tetapi percuma. Kalimat Bu Lestari sebelum maghrib tadi terus berputar di kepala. "Kalau masih nggak bisa tidur, pintu kamarku nggak dikunci." Ucapan itu seharusnya ku buang jauh-jauh. Anggap saja hanya candaan, basa-basi untuk mencairkan suasana canggung pasca insiden kemarin. Tapi nyatanya, semakin aku mencoba melupakannya, semakin kuat bisikan itu mengajak pikiranku melangkah lebih jauh. Ada bagian diriku yang merasa tertantang, penasaran, sekaligus takut. Ini salah, terlalu salah. Tapi kenapa godaannya terasa begitu nyata? Sudah hampir pukul 1 dini hari, rumah benar-benar senyap. Aku bangkit dari ranjang, berjalan pelan menuju dapur untuk minum. Mungkin dengan meneguk air dingin, pikiranku bisa sedikit tenang. Tapi begitu sampai di dapur, mataku refleks menoleh ke arah koridor menuju kamar Bu Lestari. Lampu kecil di depan kamarnya masih menyala. Pintu tertutup rapat, tapi aku tahu persis apa yang ia katakan sebelumnya. Tanpa sadar, langkahku pelan-pelan mendekat. Bukan untuk masuk, hanya memastikan, hanya melihat. Tapi saat aku hampir tiba di depan pintu, suara lembut terdengar dari dalam. "Rio?" Aku terdiam. Jantung berdetak makin kencang. Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan, namun jelas memanggil namaku. Aku menelan ludah, mencoba bersuara pelan. "Iya, Bu, saya cuman ambil minum." Ada jeda singkat sebelum ia menjawab lagi. "Masuk aja, aku nggak bisa tidur."
Tubuhku seolah bergerak sendiri. Tangan ini membuka pintu perlahan, dan di dalam sana Bu Lestari sudah duduk di tepi ranjang, hanya mengenakan daster tipis berwarna biru muda. Rambutnya tergerai lepas. Wajahnya tampak lelah, tapi tetap memancarkan pesona yang sulit dijelaskan. "Maaf, saya ganggu," ucapku pelan, berdiri kikuk di dekat pintu. Ia tersenyum lembut. "Nggak ganggu. Aku malah senang ada teman ngobrol." Aku maju beberapa langkah, duduk di kursi kecil dekat meja rias, menjaga jarak sebisa mungkin, namun bahkan dari situ, aroma tubuhnya samar-samar tercium, wangi lembut yang entah kenapa makin memperparah kegelisahan ini. "Kamu nggak tidur karena kepikiran semalam ya?" tanyanya hati-hati. Aku mengangguk. "Iya Bu, jujur aja, saya masih malu." Bu Lestari tertawa kecil. "Aku juga kok, tapi sudahlah, kita manusia biasa. Kadang ada hilaf, ada momen nggak sengaja." Aku mengangguk lagi, tapi dalam hati justru merasa kalimat itu makin menjerumuskan. "Saya cuma takut kalau nanti jadi keterusan." Ia menatapku lama. Pandangannya dalam, seperti mencoba membaca isi hatiku tanpa perlu kata-kata. "Lagian, memangnya kalau keterusan kenapa?" tanyanya pelan, seolah menantang. Aku menahan napas. Rasanya seperti ada badai kecil yang berputar di dadaku. "Bu, saya suami Dinda. Dan aku ibunya," potongnya cepat. "Aku tahu peran kita masing-masing, tapi aku juga perempuan, Rio, yang kadang merasa sepi, yang kadang butuh perhatian." Aku terdiam. Tidak pernah sedikit pun terpikirkan sebelumnya bahwa Bu Lestari punya sisi rapuh seperti ini. Selama ini, aku hanya melihatnya sebagai sosok wanita paruh baya yang anggun, tenang, dan penuh wibawa. Tapi malam ini, di balik semua itu, ternyata ada kesepian yang selama ini tersembunyi. "Udah lama aku nggak ngerasa diperhatikan laki-laki," lanjutnya lirih. "Dari sebelum suamiku meninggal pun, rasanya aku kayak hidup sendiri." Aku merasa dadaku sesak. Ada empati yang muncul, tapi juga diiringi godaan yang makin sulit dibendung. Ini salah, aku sadar. Tapi di sisi lain, ada bagian dari diriku yang ingin menjadi orang yang mengisi kekosongan itu, meski cuma sebentar. "Aku nggak maksa kok," katanya lagi, tersenyum pelan. "Kalau kamu mau balik ke kamar, nggak apa-apa. Aku ngerti." Tapi aku tidak bergerak. Tubuhku tetap terpaku di tempat. Bahkan ketika mataku bertemu lagi dengan tatapannya yang hangat itu. Dan saat ia menggeser posisi di ranjang, memberikan ruang kosong di sebelahnya, aku tahu ini persimpangan. Pulang ke kamar atau melangkah lebih jauh. Dan pada akhirnya, tanpa satu kata pun, aku berdiri dari kursi, berjalan pelan mendekatinya, lalu duduk di sisi ranjang. Jarak kami hanya beberapa sentimeter. Detik itu juga aku tahu, apapun yang terjadi malam ini takkan pernah bisa dihapus begitu saja. Bu Lestari menatapku lama, sebelum akhirnya berbisik,